ketemu lagi di Ajib. ASN Jabar ikut bicara. Prestasi apa tuh yang Bapak di tahun 2019 itu Pak? Bisa mendapat 3 besar. Dari sisi karya yang bisa saya lakukan, optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Kondisinya hanya baru inisiatif masyarakat murni lah. Saya mencoba melakukan inovasi dengan melakukan pendampingan pra-akreditasi lah begitu. Satu sekolah cuma 25 orang. Dari pusat kota itu 2 jam. KL lanjut pakai ojek. Ketika tidak ada perpustakaan, muncul ide untuk membuat perpustakaan digital. Ada e-curhat. Guru BP-nya nggak ada kerjaan dong Bu kalau Di kami nggak ada. Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Ajib. ASN Jabar ikut bicara. Luar biasa. Episode kali ini adalah episode yang paling prestisius. Karena bintang tamu kita kali ini adalah para pemenang ASN berprestasi. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jadi kita sekarang ini bersama dengan dua sosok yang luar biasa, dua sosok yang menginspirasi terutama untuk ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Karena beliau-beliau ini adalah peserta pemenang ASN berprestasi tahun 2019 itu Ibu ya? Saya 2021. Oh, 2021. Saya yang 2019 Bapak. Nah, untuk 2019 adalah Bapak Dr. Charlan SPD MMPD. Sekarang bertugas sebagai Kepala Dinas Nakertrans di Kabupaten Kuningan. Bapak Kadis. Yang kedua, untuk pemenang ASN berprestasi 2021, Ibu Hajah Eti Herawati MPD. Sekarang bertugas sebagai Kabid Pembinaan SMP Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu. Wah, luar biasa. Saya ke Bapak dulu ya, Pak Kadis. Pak, mohon izin Pak. Sebenarnya apa yang didapat, prestasi apa tuh yang Bapak pecahkan di tahun 2019 itu Pak? Bisa diceritakan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertama saya merasa bahwa saya adalah ASN satu-satunya mungkin tunanetra di Indonesia yang mendapat amanah di jabatan eselon ring lah. Luar biasa. Eselon 3 pada waktu itu sebagai kepala bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Oh, di Disdik juga? Disdik juga. Berarti lah, ini betul. satu alumni gitu. Ya betul lah, sama-sama pelaku pendidikan lah, gitu. Dunia pendidikan gitu ya. Ya pada waktu itu saya merasa karena saya memang orang yang sudah jelas berbeda dan pasti orang menyoroti dari sisi karya yang bisa saya lakukan. Maka pada waktu itu saya hanya mencoba melakukan gagasan inovasi dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan pola bahwa mengukur indikator kualitas di pendidikan itu hanya akreditasi kan begitu. Nah, akreditasi itu kan ada lembaga yang memang kompeten untuk menilai, melakukan, yaitulah ban PAUD lah, ban PAUD PNF lah kalau di Paudikmas kan begitu. Itu dari kementerian apa? Ya di provinsi lah. Provinsi. Gitu. Kepanjangan tangan dari kementerian. Kan Iya. Nah, hanya karena kan itu juga ada kuota, ada syarat, ada apa kan begitu. Tapi di sisi lain saya punya kesadaran bahwa lingkup pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan yang di dalamnya ada unsur formal karena taman kanak-kanak itu formal dan unsur non formalnya kelompok bermain. Pun di pendidikan masyarakat karena ada satuan pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket setara SMA itu milik masyarakat. Milik masyarakat. Jadi berbeda dengan pendidikan milik masyarakat formal lainnya yang segalanya itu mungkin diurus oleh
lembaga yayasan yang kompeten, yang bonafit, yang kaya, yang mendapatkan subsidinya dari mana-mana. Ya, kalau di non formal itu kondisinya hanya baru inisiatif masyarakat murni lah begitu. Ini Pak, untuk formal kan tadi dikatakan ada TK ya untuk perusahaan pendidikan usia dini ada TK kan. Non formalnya bentuknya apa itu Pak? Jadi gini maksudnya, kalau TK kan itu kan masih ada guru pemerintahnya gitu. Nah, tapi kalau di kelompok bermain dan di pendidikan kesetaraan itu pure guru-guru atau tutor namanya lah begitu. Itu yang tidak diberi oleh pemerintah. Oh, semacam PAUD gitu Pak ya? Itu oleh yayasan murni kan begitu. Pendonor lah itu ya. Pendonor. Nah ini pada saat saya menjadi kepala bidang, memang saya menyadari untuk mengejar kualitas dalam kondisi seperti itu kan berat. Maka saya mencoba melakukan inovasi dengan melakukan pendampingan pra-akreditasi lah begitu. Ya, pra-akreditasi. Kalau akreditasi kan jelas harus oleh badan akreditasi sendiri yang melakukan kan begitu. Saya mencoba memberikan dorongan ke para tutor ini untuk ikut tes menjadi asesor. Ya, karena kan asesor itu asal Kuningan misalnya lulus kan gitu. Tapi mereka tidak boleh menilai di Kuningan kan? Iya. Dipakainya harus di luar Kuningan. Jeruk makan jeruk. Ya, tapi saya dibalik polanya. Asesor yang lulus dari Kuningan itu saya beri tugas untuk melakukan pendampingan. Ya. Jadi kisi-kisi ya, gitu. Membimbing, menilai. Maka pada saat mereka menginput aplikasi itu sesungguhnya mereka sudah terakreditasi kan begitu. Itu dengan cara itu ya, di masa akhir jabatan saya memang Kuningan itu 5 tahun berturut-turut saya di kepala bidang itu lembaga PAUD dan pendidikan masyarakatnya 3 besar di Jawa Barat yang terakreditasi. Mantap, luar biasa. Berarti itu di tahun 2019 sebelum Bapak menjadi kepala dinas ya? Ya. Oh iya, itu di Dinas Pendidikan Kuningan. Dinas Pendidikan Kuningan gitu. Dampaknya menempat 3 besar pendidikan usia dini yang terakreditasi di Jawa Barat. Poinnya Kang Teteh, dari apa yang diceritakan oleh Pak Carlan, di samping dari keistimewaan yang diberikan Allah kepada Pak Carlan, tetapi tetap memberikan karya yang luar biasa, bahkan legasi warisan untuk masyarakat Kuningan yang bermanfaat Pak ya. Itu mudah-mudahan menjadi berkah dan amal ibadah untuk Bapak. Nah, sekarang ke Ibu Eti. Nah, di 2000 berarti yang paling baru nih, pemenang terbaru. Iya, 2021. Terus berprestasi ya? Iya. Apa Bu yang Ibu pecahkan di 2021? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eti Herawati. Saat ikut lomba ASN Inspiratif itu posisi saya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng Kabupaten Indramayu. Berarti betul Bu, ini Bapak juga dulu sebagai kabid berprestasi menjadi kepala dinas. Ibu dari kepala sekolah berprestasi menjadi kabid. Luar biasa. Berarti baru promosi Ibu ya? Baru 13 hari jadi kabid. Luar biasa. Iya Bu, bisa. Iya. Jadi waktu di SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng itu siswa saya hanya 25 orang. satu sekolah? Iya, kelas 7, 8, dan 9. Kelas 7 ada 7, kelas 8 ada 8, dan kelas 9 ada 9. Satu sekolah cuma 25 orang? Cuma 25 orang, iya. Dari pusat kota itu 2 jam dari kota Indramayu. Itu jadi, daerah pantai? Pesawahan bukan pantai ya. Iya. Jadi dari pusat kota itu 2 jam, saya ke sekolah itu pakai elep, lanjut pakai ojek. Ya, per hari itu ongkosnya 50.000. Ya, bolak-balik. Habis itu Bu gaji. Belum dengan makan itu. Ya. Dengan kondisi hanya ada 3 ruang kelas, 1 ruang serbaguna yang digunakan untuk ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, UKS, perpustakaan, tempat sholat, semua jadi satu, hanya diberi sekat lemari. Ya. Tidak ada musola, jadi ketika sholat anak, sholatnya di dalam kelas dengan kondisi menggunakan terpal plastik, dan mukena sandal itu rebutan.
Anak sholat wudhu juga di WC ya. Dengan kondisi tidak punya pagar. Jadi ketika siang itu kambing masuk ke lingkungan sekolah, iya, Ikut belajar. ke lingkungan sekolah dan memakan tanaman yang ada di sana. Jadi kita tanam besoknya sudah dimakan kambing. Oh. Iya, Jadi nggak ada pagarnya nggak gitu. ada pagarnya. Jadi ini juga lapangan upacara itu belum di paving block, jadi becek ya. Kondisi seperti itu ketika musim panen lapangan digunakan untuk jemur padi tetangga sebelah sekolah itu. Kalau sore hari karena dekat dengan sawah digunakan ibu-ibu untuk apa? Petanan itu, cari kutu kutu rambut. Oh jadi pada nongkrong di sekolah Iya, gitu. kan adem. Iya, Adem, iya. ya, dekat sawah, ya. Dengan kondisi seperti itu, jadi masyarakat siswa kami juga dari ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas orang tuanya berada jadi TKW atau TKI dan yang dia tinggal jauh-jauh gitu dia ya. ikut dengan neneknya gitu ya. Jadi dengan latar belakang yang sangat banyak kekurangan, saya berpikir dengan kesulitan itu jangan dijadikan hambatan, tapi jadikan sebagai tantangan dan peluang. Ya. Apa yang tidak ada di situ akhirnya tercetus ide. Banyak sekali ide-ide dari berangkat dari kekurangan tersebut. Iya. Ketika sekolah saya tidak mempunyai perpustakaan khusus, buku perpustakaan juga terbatas karena siswa kami sedikit, otomatis bosnya juga kecil. Sedikit, Iya. ya. Tidak bisa untuk membeli buku itu. Jadi operasional bos itu per hari hanya 70.000. Untuk berapa guru itu di sana, Bu? Bukan untuk Untuk operasional di sekolah. Untuk ya alat tulis dan sebagainya Ya. itu hanya 70.000. Jadi cukup tidak cukup harus cukup ya. Saya berusaha mencari donatur ke teman-teman, termasuk ke Pertamina dan sebagainya. Ya alhamdulillah banyak yang membantu. Ya. Jadi dengan latar belakang seperti tadi, ketika tidak ada perpustakaan, muncul ide untuk membuat perpustakaan digital. Iya, membuat perpustakaan digital, termasuk adanya taman mini imun booster digital. Semua walaupun di kampung, taman mini imun booster Iya. apa itu? walaupun di kampung saya nggak mau anak-anak siswa kami tertinggal ya. Iya, seperti itu. Taman mini imun booster digital itu karena waktu itu kan lagi gencarnya COVID. Jadi kami meminta anak-anak itu membawa tanaman anti COVID. Anti COVID itu contoh untuk imun tubuh ya, jahe, laos dan sebagainya. Ya. Kemudian empon ya gitu. empon. Kemudian guru-guru karena di sana juga SDM-nya hanya 10 orang termasuk saya, PNS-nya 3, 7-nya itu guru tidak tetap, guru honorer ya. Jadi saya ajarkan bagaimana cara menginstal QR code. Ya. Ya. Setelah QR code diinstal, jadi saya ajarkan ke gurunya dulu, baru nanti guru ke siswa. Ya. Setelah menginstal QR code, baru nanti yang siswa bawa itu misalnya jahe, langsung browsing di browser ya, tulis jahe, nanti kan akan muncul Wikipedia. Ya. Nah dari link Wikipedia itu nanti akan ditempelkan di QR code tadi, buat QR code gitu kan, ditempelkan nanti akan muncul gambar QR code dari jahe tadi. Terus kita print ukuran 5x5, baru kita tempelkan di tanaman yang mereka bawa di laminating ya, di laminating. Jadi semua tanaman di sekolah kami itu ada QR code-nya. Iya. Jadi ketika ada tamu datang, misalnya nggak tahu nih jenis tanaman ini, begitu di-scan akan muncul nama tanaman, nama Latin, dan manfaatnya untuk apa. Jadi semua ada QR code-nya. Jadi si tanaman itu mengedukasi sendiri gitu ya. Dia menerangkan sendiri lewat Wikipedia tadi. Iya. Jadi prestasi Ibu itu ada 2 berarti di 2021 itu. Yang pertama library digital tadi. Banyak. Banyak. Banyak yang kami buat itu ada e-curhat. Apa tuh curhat? Elektronik curhat. Anak itu kalau dipanggil langsung untuk ditanya kamu ada masalah apa, dia susah untuk ngomong. Tapi dengan elektronik curhat, jadi dalam bentuk Google Form yang dibikin linknya itu dibikin QR code juga. Jadi di sekolah kami itu di dinding-dinding itu banyak scan me gitu, ya, QR code. Ketika di scan nanti akan muncul curhat dong gitu kan. Iya. Silahkan kamu mau curhat apa hari ini. Anak lebih leluasa. Guru BP-nya nggak ada kerjaan dong, Bu, kalau di kami nggak ada guru BP. Oh, nggak ada guru BP. Iya, nggak ada guru Terus BP. yang nakal-nakal langsung dipanggil kepala sekolah gitu. Ada wali kelas. Iya. Yang pasti dengan curhat itu kita jadi tahu, misalnya anak bisa curhat, bapak ini sering telat apa dan sebagainya gitu. Iya. Dan yang dilombakan di 2021 yang
ada 11. Oh 11 inovasi Inspiratif ya. inspirasi Iya. Yang dipaparkan ketika presentasi memang itu. luar biasa. Banyak kan kita poin dari Ibu Eti ini, beliau itu seorang perempuan, tempat dinasnya jauh, katakanlah di pelosok gitu kan Bu ya, daerah yang agak tertinggal di wilayah Jawa Barat. Tapi beliau tetap bersemangat dan menciptakan kreasi-kreasi yang bahkan di luar orang umum dipikirkan gitu, di luar pikiran orang biasa gitu Bu ya, dengan situasi kondisi yang serba terbatas dan sempit, tapi beliau memecahkan masalah-masalah tersebut dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, punten, kan tentunya dari hasil karya Bapak Ibu ini banyak sacrifice, banyak pengorbanan gitu ya, yang Bapak Ibu lakukan, termasuk tadi ongkos dan lain-lain gitu, sudah pasti waktu dan pikiran. Nah, kan sebenarnya Bapak dan Ibu itu bisa aja normal-normal aja kerja, seperti ya udah menyelesaikan tugas lah, ngajar, pulang gitu kan. Kalau misalnya jauh, Ibu bisa minta dekat rumah gitu, pindah gitu kan. Bapak juga seperti itu, kerja normal, berangkat 7:30, pulang jam 4 gitu. Nah, apa sebenarnya yang bikin Bapak dan Ibu ini termotivasi gitu untuk berkarya, berinovasi gitu? Ke Bapak dulu aja kali ya. Gimana Pak? Ya, Bisa cerita. Setiap kita ASN kan pada umumnya lah, pada saat dikukuhkan itu kan ada fakta integritas yang dibaca dan ditandatangani. Nah, saya pikir itu juga merupakan pengingat kita bahwa kita punya sumpah janji terhadap amanah jabatan ini ya, di fakta integritas itu kan. Integritas kan intinya ya kepribadian kan begitu. Iya. Saya pikir ini yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia kan, keberlangsungan di kemudian hari kan begitu. Iya. Ya, inilah yang mendasari kesadaran pribadi saya bahwa prinsipnya pertama itu tanggung jawab ya. Yang kedua setiap masalah itu mesti harus ada jalan keluar kan. Iya. Gitu. Yang ketiganya ya sesuatu itu pasti kita akan dapat dengan modal kemauan kan begitu. Iya. Ya ada pepatah banyak jalan menuju Roma kan begitu. Itu prinsip hidup saya kan begitu. Prinsip hidup saya yang selalu menjadi pegangan dalam semua sendi-sendi kehidupan, bahwa kata sukses apapun kata kuncinya di kemauan. Ya. Ini yang mendasari bahwa saya harus bisa melakukan semua itu gitu. Seperti itulah kira-kira. Bapak kan berarti berkarir udah dari tahun berapa Pak? CPNS. Saya agak mundur dikit nih, ceritanya agak mundur dikit. Saya berawal dari tenaga honorer dulu, itu tahun 2000. Ditempatkan di bagian Kesra, sekretariat daerah dulu. 2012 saya diberi amanah jabatan eselon 4 kepala subbagian di sana. 2012. Ya, berjalan 5 tahun. Di Desember 2016 saya diberi amanah jabatan baru naik eselon 3B, itu kepala bidang di Dinas Pendidikan. Dan saya pikir itu sesuatu yang luar biasa sekali bagi saya. Iya. Ya, karena saya merasa juga manusia yang punya kekurangan secara fisik, tapi Pak Bupati dan masyarakat Kuningan memberikan amanah kepada saya yang harus saya manfaatkan dan harus saya bisa buktikan lah, intinya begitu. Iya. Selama berkarir berarti kan lebih dari 2000 tahun 2000 sampai 2000. Ya 22 tahun 22 tahun lah ya gitu. berkarya gitu ya, berkarir. Tentu itu bukan waktu yang singkat gitu Pak. Dan juga di samping keistimewaan Bapak ini banyak hal-hal yang menjadi tantangan untuk Bapak sendiri gitu. Nah, ada nggak Pak momen yang paling gitu ngena terkait itu gitu Pak? Tantangan itu. Sebetulnya saya jujur aja, yang paling fenomenal hidup itu ketika Bupati melantik saya sebagai kepala bidang di Disdik. Nah, itu kenapa tuh? Pertama kan biasa orang masuk Disdik itu harus ada kendaraan PGRI kan begitu. Itu dari kan, Nondik ya? Ya, itu. Kemudian juga orang bilang katanya Bupati ini
nyadar nggak Mas yang waras juga banyak kan ya gitu. Ya saya mungkin dikategorikan bukan orang waras kan begitu. Itu yang menjadi cambuk tersendiri bagi saya. Jadi kalau Pak Bupatinya aja sudah berani, ya saya yang diberikan amanahnya harus bisa lebih membuktikan. Motivasi itulah yang mendorong diri saya bahwa saya harus bisa berbuat dan itu di persepsi publik bahwa perbuatan saya itu positif. Ya, seperti betul. itulah kira-kira. Itu sangat menginspirasi ya. Saya harap juga buat Akang Teteh di rumah itu menginspirasi kita bersama untuk tetap membuat hal-hal baru dan melakukan inovasi untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Jawa Barat. Nah sekarang ke Ibu, Bu. Apa Bu nih yang Ibu bikin Ibu rela untuk mengeluarkan uang untuk ongkos yang jauh gitu kan, berpikir mencari sponsor dan lain-lain, apa nih Bu? Yang pasti saya melakukan semuanya itu bukan untuk lomba ya. Iya, saya juga betul. sadar. Ya, saya melakukan Tentunya itu bukan untuk lomba. Ibu tidak kepikiran untuk Ya, itu kan. betul, saya juga yakin betul, itu ya. gitu. Nah, makanya saya penasaran nih apa yang Jadi itu. kebanyakan kepala sekolah yang baru itu takut ditempatkan di Satap dengan kondisi yang pasti jalannya tidak enak, jauh. Siswanya sedikit, bosnya pasti kecil, itu mereka takut. Tapi saya tidak takut dengan semua itu. Kembali ke yang tadi, kesulitan jangan dijadikan sebagai hambatan, tapi jadikan sebagai tantangan dan peluang. Justru di situ saya banyak sekali ide-ide tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk Taman Mini Imun Booster itu sudah dipresentasikan di tingkat internasional. Internasional? Iya, di Korea. Jadi kalau waktu itu masih pandemi ya, jadi kalau tidak pandemi saya itu sudah berangkat ke Korea. Ya, jadi itu secara online saya presentasi dan mendapat hibah penelitian juga. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi ada buku penghubung digital, terus batik ekoprint. Jadi anak siswa kami itu untuk secara akademik kurang, mohon maaf, tapi psikomotor mereka itu sangat kuat sekali. Jadi ketika saya libatkan untuk membuat batik ekoprint yang terbuat dari zat pewarna alami, yaitu daun jati, dengan menggunakan selembar kain, boleh warna apa saja, kemudian daunnya itu ditumpuk-tumpuk di atasnya, kemudian kainnya dilipat dan dipukul-pukul. Maka akan muncul ke atas kan getahnya itu ya, berbentuk seperti warna aslinya. Setelah itu digulung dan dikukus. Jadilah batik ekoprint yang sangat bagus. Iya. Dan itu kalau dipasarkan mahal harganya. Warnanya warna klasik ya. Supaya berdaya guna dan berhasil guna, saya buat sebagai tempat laptop, tempat pensil, ya, ikat rambut, masker dan sebagainya. Ya, itu anak-anak semua yang bikin. Itu udah dimonetize, udah dijual gitu. Belum dijual, hanya untuk keperluan dipamerkan, aja lah gitu. pameran ketika ada Hari Jadi Indramayu seperti itu. Ya. Berikutnya kami juga memiliki mading digital berbasis augmented reality. Jadi anak biasa belajar dengan 2 dimensi ketika menggunakan aplikasi augmented reality ini menghadirkan dunia maya terhadap dunia nyata dalam waktu yang bersamaan. Jadi ketika kita scan maka akan muncul misalnya tengkorak itu akan hadir di depan siswa, bergerak-gerak. Ya. Jadi seperti nyata. Atau misalnya otak itu akan membelah, berputar ke kiri dan ke kanan. Jadi anak senang sekali dengan belajar menggunakan mading AR ini. Terus kami juga mempunyai studio minimalis. Kalau di sini kan pasti biayanya mahal banget nih untuk bikin studio seperti ini. Ya. Karena kami dengan segala kekurangan tapi mempunyai semangat yang besar ya untuk memajukan sekolah. Saya buat mading minimalis itu dengan menggunakan 2 lampu belajar. Saya beli 40 ribuan itu. Terus tripod saya beli online 40 ribu juga dan kain green screen 2 meter. Nggak nyampe 200 ribu tapi menghasilkan kualitas video pembelajaran yang sangat bagus. Bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Ya, di YouTube sekolah kami. Itu yang mengoperasikannya siapa, Bu? Di saya. Ibu juga sendiri? Dengan teman-teman, jadi diajarin dulu. Ya namanya kebanyakan guru honor kan pertama kalau syuting itu malu-malu ya. Malu nggak bisa dan sebagainya. Bu jangan apa, ayo dicoba dan sekarang akhirnya ketagihan. Iya, Bu kapan syuting lagi dan alhamdulillah guru kami juga juara di lomba video pembelajaran yang diselenggarakan oleh UNJ. YouTube-nya masih aktif sekarang? Masih aktif. Apa namanya Bu, bisa belum pakai YouTube sekolah, pakai pribadi YouTube saya, Eti Herawati. Eti Herawati aja. Herawati channel. Iya. Iya. Terus boleh terus nih. Banyak soalnya. Iya. Banyak yang ingin disampaikan. Selain yang tadi disebutkan, kami juga di Indramayu itu terkenal dengan kota mangga. Ya,
ketika panen, maka produksi mangga itu berlebih, bahkan banyak yang busuk, harganya murah dan sebagainya. Terpikir ide untuk gimana nih supaya tidak sampai busuk, dibikin manisan mangga, selai mangga, keripik mangga. Itu anak-anak yang bikin. Saya hadirkan orang tua juga ke sekolah. Jadi bagaimana pelibatan masyarakat terhadap program-program sekolah. Kami undang orang tua siswa, mereka datang itu senang sekali sambil membawa pisau masing-masing. Iya. Jadi mangganya langsung kita masak bersama-sama, dibuat manisan, selai dan Dijual, keripik. Belum sampai tahap dijual, tapi sudah dicicipi dari tingkatan untuk konsumsi pribadi lah itu ya. Pak Kades sampai Ibu Bupati juga sudah mencicipi. Karena ketika saya menang itu, Ibu Bupati penasaran seperti apa sekolahnya gitu kan. Dan Ibu Bupati sangat terkesan sekali. Sebegitu jauhnya ya, 2 jam dari pusat kota, tapi ada sekolah yang terpencil tapi maju di teknologinya. Iya. Masih ada nih. Ya udah mau cerita lagi. Selain tadi ada juga telur asin. Kalau telur asin bikinan siswa, kalau yang di pasar itu kan dengan membuat bebekan bata ya, abu gosok gitu kan. Di sekolah kami enggak, pakainya bawang merah, bawang putih, jahe, serai. Jadi enggak kotor. Bumbunya itu? Iya, hanya itu saja, terus garam. Jadi enggak pakai bebekan bata, enggak pakai abu gosok ya. Jadi semuanya dari bahan tadi, terus dibiarkan selama 14 hari. Hasilnya bersih, merah-merahnya bagus dan berpasir. Jadi kita membekali anak ya dengan ya apa istilahnya, barangkali enggak lanjut sekolah gitu kan, dia punya keterampilan. Ada skill lah ya. Tapi alhamdulillah sih 100% melanjutkan. Ke SMA berarti? Iya, ke SMK kebanyakannya. SMK ya? Iya. Ini kan itu kegiatannya lebih ke kegiatan tadi psikomotorik. Berarti kan kalau di pendidikan formal itu sebutnya ekstrakurikuler gitu ya. Ekstra ya, nggak masuk ke kurikulum gitu kan. Nah. Kalau yang Taman Mini Imun Booster itu kan termasuk dalam pendekatan STEM ya, Science, Teknologi, Engineering. Ibu maaf bisa diangkat ini ya. Ini ya. Nah gitu, jadi kencang soalnya. Jadi yang Taman Mini Imun Booster itu dengan menggunakan pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi include beberapa pelajaran. Iya. Jadi bukan ekstra tapi ada di dalam kurikulum. Sedangkan yang lainnya kan ekstra gitu. Iya. Itu kan padat tuh, programnya banyak kan tadi yang Ibu itu. Terus belajar kurikulumnya kapan itu? Itu kan tidak kalau kegiatan seperti itu di luar jam KBM. Oh, jadi habis KBM siang, nah sore-sorenya baru bikin yang kayak gituan ya. Dan modalnya gede itu, Bu. Iya kan? Banyak kegiatan tuh, misalnya bikin telur asin. Tentunya kan beli dong bahan-bahannya gitu, mangga. Nah, uangnya dari mana? Bukan bosnya kecil. Tidak semua yang kita lakukan itu membutuhkan dana yang besar, ya. Jadi kayak tadi seperti studio minimalis tidak sampai 200.000 kan? Tapi hasilnya luar biasa ya. Telur asin juga. Itu kameranya kan mahal, Bu. Pakai kamera kan? Enggak, pakai ini aja ya, kamera HP saya. Oh, handphone. Iya, pakai HP saja. Iya. Telur asin juga kan enggak mahal, jangan banyak-banyak, bikinnya kan namanya juga contoh. Iya. Seperti itu. Nah, poin dari Bu Eti yang kedua, nyali, Bu ya. Tadi kan kebanyakan orang takut tuh disimpan di pelosok gitu kan, aksesnya terbatas dan lain-lain. Tapi Ibu bernyali kuat. Itu sangat identik banget dengan orang Indramayu gitu kan, Bu, bernyali besar. Jadi jargon saya itu fasilitas terbatas, prestasi tanpa batas. Mantap. Berapa fasilitas terbatas, prestasi tanpa batas. Apalagi Akang Teteh yang mempunyai fasilitas luar biasa, berarti prestasinya harus to the moon gitu kan, Bu ya. Harus bisa mengalahkan Bapak Ibu yang sangat menginspirasi ini gitu ya. Terakhir, Bapak Ibu, Pak Kadis izin, Bapak bisa mungkin memberikan pesan atau apa wejangan lah kepada, terutama untuk kita nih anak muda gitu, ASN muda, juga Kang Teteh yang di rumah, pesannya Pak dan wejangannya, enggak? Akang Teteh ya, ASN kabupaten kota maupun ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, saya hanya ingin memberikan dan mengajak lah intinya ya. Yang pertama bahwa ya manusia yang
bermanfaat itu kan sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang Betul. lain kan begitu. Khairunas anfa'uhum linnas. Iya, begitulah kira-kira. Yang kedua bahwa ya kita harus syukuri ya ketika orang dengan berbagai cara ingin menjadi ASN kan begitu. Iya. Ya kita salah satunya yang diberi kesempatan itu ya manfaatkan kan begitu. Silakan, orang punya kapasitas, orang punya kemampuan, orang punya kompetensi. Yang membedakan orang itu kan hanya satu, di kemauan sajalah begitu. Ya, jadi saya pikir bahwa modal yang paling penting itu adalah di kemauan. Orang punya kemampuan apapun, tanpa punya kemauan itu nonsen. Ya, nonsen. betul. Ya, tanamkan integritas kepribadian, ya, tingkatkan kompetensi pengetahuan, tingkatkan kompetensi keahlian, ya, dan bingkai dengan kepribadian. Insya Allah itu akan menjadi ASN yang akan bermanfaat dalam kapasitasnya masing-masing. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Dua pesan dari Bapak ya, saya rangkumkan. Yang pertama bersyukur, dan yang kedua berkemauan. Siap. Agar bermanfaat. Itu akan kita pesannya. Dari Ibu Eti, apa pesan dan kesannya? Ya. Pesan dan pesan saya, dihargai atau tidak, teruslah berbuat baik. Ya, seperti itu. Boleh saya tambahkan apresiasi yang sudah diberikan? Oh iya. Alhamdulillah, setelah saya menjadi juara 1 ASN kategori inspiratif tingkat Provinsi Jawa Barat, penghargaan dari Ibu Bupati, Ibu Hajah Nina Agustina sangat luar biasa. Ketika saya pulang itu di 90 SMP negeri se-Indramayu memasang spanduk foto saya dengan Ibu Bupati berdampingan sambil ucapan selamat kepada Ibu Hajah Eti Herawati dan seterusnya ya. Dan di 31 kecamatan. Jadi foto sepanjang jalan itu banyak foto saya. Ya. Berikutnya saya juga dirotasi ke sekolah yang tadinya 25 siswa ke sekolah yang dengan jumlah 1020 siswa di SMP Negeri 1 Karanghampel. Jadi Januari itu kita pengumuman ya. 1 April itu saya dirotasi ke sekolah besar. Baru 55 hari saya dipromosikan sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Bupati Indramayu. Nanti kan nih Ibu Bupati Indramayu di-mention. Nanti Pak Bupati Kuningannya kenapa nggak di-mention? Kenapa silakan Pak? Ya, saya juga orang yang harus lebih menyampaikan kondisi apa adanya bahwa setelah saya mendapat anugerah ASN berprestasi pada 2019, ya banyak penghargaan yang tak terhingga lah menurut saya. Yang paling penting adalah ruang pengakuan kan itu, ruang pengakuan dari publik Kuningan, dari semua stakeholder pendidikan, stakeholder yang lain. Pak Bupati juga menyekolahkan saya ke jenjang doktoral, dan alhamdulillah di Maret 2021 saya selesai jadi doktor. Dan bulan Oktober saya diberi kesempatan untuk ikut seleksi terbuka jabatan tinggi pratama kan begitu. Mantap. Ya pada saat itu saya tidak pernah berpikir menjadi kepala dinas lah. Sudah menjadi kepala bidang jadi dokter juga sudah. Alhamdulillah Alhamdulillah lah karena menyadari diri kan begitu. Ya alhamdulillah saya masuk 3 besar. Dan katanya kalau sudah 3 besar itu kan otoritasnya di Pak Bupati kan begitu. Saya lulus di 2 tempat Kang, di Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi dan staf ahli bidang kemasyarakatan. Dua-duanya saya masuk 3 besar. Ternyata Pak Bupati 17 Desember 2021 melantik saya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi. Pak Gubernur dalam apresiasinya menyampaikan bahwa saya adalah masyarakat Jawa Barat yang satu-satunya disabilitas netra menjadi kepala dinas di Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya artinya ini saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa kalau saya saja yang punya kekurangan bisa berbuat dan diberi apresiasi oleh pemerintah daerahnya, apalagi teman-teman Akang Teteh yang normal-normal kan harus lebih daripada saya kan begitu, kurang lebih lah kira-kira lah begitu. Ya.
Seperti itulah Kang. Ya, Bapak, terima kasih Pak Kadis atas inspirasinya, juga Ibu Kabid. Terima kasih atas cerita-ceritanya yang sangat menggugah kita semua, apalagi untuk yang muda-muda nih. Teteh, sebelum kita closing, ini ada giveaway lah ya. Giveaway buku judulnya Surrender yang ditulis oleh Ruli Rastina Novianti. Ini buku bagus, buku terkait dengan self healing nih, buat mental health awareness yang suka anxiety nggak jelas, baca buku ini. Bagus, bagus sekali. Dan terdapat 5 buku disediakan untuk Akang Teteh semua. Caranya gimana untuk dapatnya? Cukup sertakan di komen nama, alamat alamat Instagram Akang Teteh di top komen, dan sertakan komen-komen positif. Jangan lupa like, subscribe, and share sosmed BKD. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Sana bye kan tuh. Ajib. Dah. ASN Jabar ikut bicara. Mantap. ASN Jabar ikut bicara.